Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Tandur dari kelompok 3 dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang penyelesaian atas persediaan dagangan. Jurnal penyelesaian pada perusahaan dagang. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Disusun pada akhir periode menggunakan data neraca saldo. Kedua, fungsi jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian berfungsi untuk menutupi kelemahan pencatatan pada neraca saldo sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pemakai informasi akuntansi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan submateri kedua, yaitu tentang pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Pencatatan jurnal penyesuaian ada dua metode yang digunakan dalam persediaan barang dagang, yaitu yang pertama, metode ikhtisar laba atau rugi. Dalam metode ini, pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dan pendekatan ikhtisar atau laba rugi menyesuaikan akun persediaan barang dagang pada awal periode dan akhir periode akuntansi. Data pada awal periode merupakan data yang terdapat pada neraca saldo dan pada data akhir merupakan data yang pada penyesuaian. Contohnya, ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang awal di kredit, persediaan barang dagang akhir di debit, ikhtisar laba atau rugi di kredit. Oke, di sini kita bisa lihat contoh soalnya sebagai berikut. Jika diketahui barang persediaan dagang akhir sebesar 4 juta rupiah, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Di sini kita bisa melihat di neraca saldonya dituliskan persediaan barang dagang sekitar 5 juta rupiah di sisi debit, sedangkan data yang benar di data opnam atau data gudang sebesar 4 juta rupiah. Sehingga kita bisa menuliskan jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi sebagai berikut. Yang pertama, ikhtisar laba ruginya di sebelah debit dan persediaan awalnya di kredit. Nah, cara penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu barang persediaan akhir sekitar 4 juta rupiah di sisi debit dan ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Dan di sini kita bisa lihat juga setelah neraca saldo setelah penyesuaiannya sebagai berikut. Persediaan barang dagang sekitar 4 juta rupiah di debit dan ikhtisar laba rugi 1 juta rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya dari pemateri keempat akan menjelaskan tentang dua metode harga pokok penjualan atau yang bisa disebut dengan HPP. Metode HPP melibatkan akun-akun persediaan barang dagang seperti pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan pembelian, serta harga potongan. Nah, contohnya seperti yang pertama, HPP berada di debit dan persediaan barang dagang awal berada di kredit. Yang kedua, HPP berada di debit dan pembelian berada di kredit. Yang ketiga, HPP berada di debit dan beban angkut pembelian berada di kredit. Yang keempat, retur pembelian dan potongan harga berada di debit dan HPP berada di kredit. Yang kelima, potongan pembelian berada di debit dan HPP berada di kredit. Dan yang terakhir, nomor 6, tersediaan barang dagang akhir berada di debit dan HPP berada di kredit. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu metode HPP. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya, yaitu jika diketahui barang persediaan dagang akhir sebesar 4 juta rupiah, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah,
Kita lihat di neraca saldo toko sembako Raya Indah, persediaan barang dagang sebesar 5 juta rupiah. Nah, maka di sini saya akan menggunakan dua cara. Yang cara pertama itu cara HPP, yang di mana persediaan barang dagang akhirnya yaitu yang kita tulis sebesar 4 juta. Lalu retur pembelian kita lihat di neraca saldo sebesar Rp300.000 dan adapun potongan harganya menjadi yaitu Rp30.000. Maka HPP-nya yaitu Rp4.330.000. Dan kita lihat di persediaan barang dagang di neraca saldo atau bisa kita sebut persediaan barang dagang awal yaitu Rp5 juta dan adapun pembelian yaitu Rp5.200.000. Maka HPP-nya menjadi Rp10.200.000. Nah, maka di neraca saldo setelah penyesuaian, karena di neraca saldo setelah penyesuaian, maka persediaan barang dagangnya yaitu 4 juta. Seperti yang kita ketahui, yang di sini kan persediaan barang dagang akhirnya ditambah sama dengan neraca saldo yaitu 5 juta, lalu dikurangin dengan persediaan barang dagang awal 5 juta menjadi 4 juta. Makanya dia 4 juta di neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu adapun harga pokok penjualannya menjadi Rp5.870.000 karena di sini kita lihat di HPP di kredit Rp10.200.000 dikurangin HPP di kredit menjadi yaitu Rp4.330.000, maka menjadi Rp5.870.000. Nah, adapun cara kedua yaitu di sini kita ketahui di persediaan barang dagang awal sebesar 5 juta karena kita menggunakan metode HPP, maka di debit yaitu HPP sebesar Rp5 juta. Lalu di sini kita akan melihat pembelian sebesar Rp5.200.000, maka di HPP kita menulis di debit Rp5.200.000. Lalu di retur pembelian sebesar Rp300.000 di kredit di debit dan harga pokok penjualannya di kredit sebesar Rp300.000. Nah, adapun potongan pembeliannya sebesar Rp30.000 akan ditulis di debit dan HPP-nya ditulis di kredit sebesar Rp30.000. Nah, adapun persediaan barang dagang akhir sebesar Rp4 juta akan ditulis di debit sebesar 4 juta dan HPP-nya menjadi 4 juta rupiah. Nah, di sini kan ada beban angkut pembelian, tapi karena di soal yang kita taruh tidak ada beban angkut pembelian, makanya tidak ada beban angkut pembelian. Kalau ada beban angkut pembelian maka ditulis saja di bawah pembelian, yaitu ditulis di kredit misalnya seberapa beban angkut pembeliannya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya ingin melanjutkan tentang jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Akun transaksi lainnya yang masih perlu disesuaikan yaitu perlengkapan. Beban dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan harta tetap dan piutang tidak tertagih. Di sini saya akan melanjutkan contoh soalnya, yaitu yang pertama, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta, di mana penulisannya pada jurnal penyesuaian yaitu ada beban gaji dan utang gaji, di mana beban gajinya itu ada di debit sebesar 2 juta dan utang gaji sebesar 2 juta ada di kredit. Yang kedua yaitu perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta, di mana perlengkapan di neraca saldo itu ada sebesar 1.500.000. Sedangkan di soalnya itu ada 1 juta, maka harus dikurangkan. Nah, di sini dalam jurnal penyesuaiannya itu kita tulis ada beban perlengkapan dan
ada beban perlengkapan dan perlengkapan, di mana beban perlengkapan itu ada di debit sebesar 500 dan perlengkapan juga sebesar 500 ada di kredit. Yang ketiga yaitu peralatan disusutkan sebesar 10%, di mana peralatan itu pada neraca saldo sebesar 6 juta. Maka pada penulisan jurnal penyesuaiannya itu sebesar 600, di mana nama akunnya yaitu ada beban penyusunan peralatan di debit sebesar 600 dan di kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 600. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu dari soal ini. Nah, saya akan menjelaskan dari soal nomor 4 dan 5. Soal nomor 4, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Kita ketahui pada neraca saldo toko sembako Raya Indah, asuransi dibayar di muka sebanyak 1.200.000 dan 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Berarti dalam jurnal penyelesaian toko serba Raya Indah, 1 tahun itu kita bagi menjadi 12 bulan. Berarti beban asuransi berada di debit 100.000 dan asuransi dibayar di muka pada kredit 100.000. Dan soal nomor 5, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Dalam neraca saldo tidak ada sewa dibayar di muka, melainkan beban sewa sebesar 1.200.000 di debit. Berarti kita akan melalui ke jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian kita akan menulis sewa dibayar di muka di debit 1.100.000 dan beban sewa di kredit 1.100.000. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.